ke mata kita, ditempelin terus dia kayak ada cairannya mungkin ya biar nggak sakit. Tapi memang benar-benar nempel, itu alat kecil banget sih, cuman nempel ke bola mata kita. Itu katanya mengukur tekanannya. Sambil kebuka matanya gitu. Iya, kita mata itu kalau merem bagus. Dia mah suka. Bagus mah. Kalau ini panca, ini kaca, ini organ tunggal. Seperti biasa, ketemu lagi bareng kita di Atas Kali ini kita akan apa ya, agak ngomong lebih ke kesehatan nih. Balik lagi beberapa episode yang lalu kan di kesehatan nih. Ini ada hubungannya juga dengan kesehatan, khususnya di anggota Panca Indra. anggota operasi. Dulu ada WhatsApp. Nah, berhubungan dengan inilah kayak gitu ya. Nah, kebetulan kita malam ini kita juga syuting di tempat Beliau. sumbernya juga. Kita kenalin langsung, ini ada Irfan Rico. Ya. Irfan Rico. Nah, kenapa gua undang, bukan undang sebenarnya. Kalau ngundang mah gua suruh datang ke rumah gua. Di martabak lagi. Beberapa minggu lalu cuman karena kita kepotong-potong terus ya. Banyak kesibukan. Kesibukan, beliau juga sibuk. Jadi kita malam ini akan ngomongin mengenai masalah yang satu ini, yang dua ini. Yang dua ini. Mata lelaki. Iya. Di mata. Jangan orang-orang. Ya, ada yang mau duluan nanya? Kita langsung aja nih. Langsung aja kita. Mungkin kenalin dulu ya, kenalin dulu. Ayo, mau berkenalan? Silakan sama siapa ya, kenalin dulu. Ya, aku Irfan. Sehari-hari aku kerja di kegiatan konstruksi ya. Jadi dari dulu memang kuliahnya berhubungan dengan konstruksi. Tapi semenjak kuliah dulu sudah minus matanya. Sejak SMA sebenarnya sudah minus. Tapi sampai beberapa minggu lalu masih menggunakan kacamata dan Jangan dibilang dulu ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi Irfan ini umur berapa? Umur 32 tahun. Umur 32 tahun. Umuran berarti ya. Iya. Padahal gua punya kakak. Umuran juga. Nah gini, gue Irfan ini sebelumnya juga gue tahu nih kalau dia pakai kacamata. Sebelumnya pakai kacamata gitu. Yang mau gue tanya ini, dia kan udah menjalani satu termasuk pengobatan Pengobatan. kalau itu? Pengobatan. Termasuk pengobatan mengenai mata ya, dan sekarang dia tidak menggunakan kacamata lagi gitu loh. Gila ya, drastis ya. Drastis itu langsung bener-bener dicopot. Kok bisa gitu, Mas? Iya, tapi sebelum kok bisa, dari kapan sih pakai kacamata gitu kan? Sampai perjalanan, kok bisa gitu ya? Dari kapan sih? Sekalian cerita unik nih ada. Jadi dulu waktu SMA ya, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Mata ini sebenarnya sudah rabun ya. Cuman kita kan namanya juga masih SMP, SMA itu kita kayak nggak tahu bilang ke orang tua gitu. Jadi waktu itu aku pernah pelajaran di sekolah itu asli nggak ngerti gitu. Kelas 1 nggak ngerti. Duh, jadi banyak yang skip. Tapi nggak ngerti itu gara-gara nggak bisa lihat apa ya? Gara-gara nggak bisa. Nggak ngikutin mata pelajaran. Ya, sama gue juga minus nggak. Normal. Cuman kayak ini aja. Berarti karena mata itu ya. Ya nggak jamin juga kalau nggak minus, nggak tahu juga sih ya. Tapi paling tidak gara-gara bisa baca, nggak bisa perhatiin guru di papan tulis. Karena dia duduk paling belakang, Mas. Iya. Karena duduk dia paling belakang. Tapi mending. Gue mah dari kaca belajar ya. Kalau nggak bayaran. Terus sambil di sekolah. Iya. Hapus dulu. Iya. Terus dikasih lagi gini. Katanya. Aduh. Terus gimana? Dari SMA ya? Bilang SMA. Kelas 1. Kelas 1 udah minus. Tapi semenjak SMA itu baru berasa. Sebelumnya SMA lancar-lancar aja. SMA aja, tapi setahun kemudian baru kenal sama yang namanya kacamata gitu. Apa sih yang nyebabin
Burem itu semenjak baca handphone terus, apa ngisi TTS, apa baca koran bagaimana? Atau ada game? Ada game gitu. Game sih secara genetika nggak ada. Apalagi handphone enggak lah zaman kita SMA. Oh iya. Masih polifonik ya, polifonik. Iya. Pager. Jadi mungkin karena nonton sama main itu video game kadang deket banget ya. Video game jadul itu kan. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman mungkin karena waktunya berlebihan ya. Biasanya gamers itu ya, termasuk anak-anak sekarang lah kalau main game, anak gua sendiri aja kan susah seharian gitu kalau nggak. Karena dulu itu radiasi dari game Tetris kenceng daripada HP. Padahal monokrom. Lanjut bagaimana? Berarti dari SMA dia udah mulai merasa kesusahan untuk melihat gitu maksudnya. Tulis ya. Guru menerangkan jadi ya ngerti. Terus akhirnya bilang juga dong sama orang tua. Iya, akhirnya bilang dan juga minta sesuatu kacamata gitu supaya bisa melihat. Akhirnya setelah setahun itu baru bilang gitu kan, baru ternyata selama ini nggak bilang gitu. Jadinya baru lah. Yang gua tanya setelah pakai kacamata jadi pinter nggak? Kan tadi alasannya Sampai rumah pakai kacamata, pas berangkat sekolah dilepas. Alasan terus ya. Oke. Nah, Pas pertama ketahuan minus berapa itu? Masih minus 1/4 ya. Lumayan ya. Masih belum 8 mengapa? 1/4 ya kan. Oh gitu ya. Jadi minus matanya terus pakai kacamata dari SMA ya kan ya. Nah, kalau misalkan mata minus itu kalau secara secara kesehatannya gitu. Itu tuh apa yang menyebabkan minusnya gitu? Secara kesehatannya gitu. Kalau yang diagnosanya ya, namanya gitu, gara-gara apa di mata gitu kan. Apa belaknya masuk ke Nah, dalam? apa gitu. Ya, sepengetahuan aku ya. Jadi namanya refraksi ya. Jadi pantulan cahaya itu nggak pas pada tempatnya gitu. Nggak pas pada tempat di mana otak kita akan menangkap gambarnya. Jadi entah itu terlalu depan atau terlalu belakang, jadinya itulah minus sama plus gitu kali ya. Makanya butuh alat bantu gitu ya supaya bayangan itu Jadi tepat di mata tuh sebenarnya ada cerminnya gitu dalamnya gitu ya. Jangan. Cahaya. Gimana coba tadi? Tadi kan gini nih. Boleh iklan ya. Iya. Cahaya enggak langsung ke sini mencong gitu. Iya. Bisa bilang seperti itu lah. Minus ya. Karena itu tuh cara kerjanya seperti kamera. Oh gitu. Iya, benar. Kayak shutter speed. Menangkap cahayanya sekian detik berapa gitu. Iya. Tapi gue pernah baca ya, kalau mata itu sebenarnya ngelihat tuh kebalik gitu. Oh iya. Iya, pelajaran itu ada di pelajaran itu. Jadi kita tuh ngelihat orang tuh sebenarnya 90 derajat tuh kebalik gitu. 50 derajat. Nah, sama mungkin di tayangan ini ya, yang tahu ya kan ya. Mungkin ada dokter yang kalau emang kata dokternya tuh sok tahu. Otak kita tuh memproses dia jadi Kalau memang salah pernyataan bagus silakan tulis di kolom komentar. Salahnya gimana sih kalau minus ya? Gitu. Terus mata itu. Nah, sebetulnya gue nih malam ini sama Irfan ini gue karena kemarin ya menurut cerita dia tadi ya udah lama pakai kacamata, berarti terakhir kemarin sampai usia kerja dia berkacamata, dan itu mungkin yang awalnya berapa mungkin ada penambahan naik. Ternyata pas ketemu kemudian hari kok dia udah bisa ngambil kacamata gitu. Karena itu penasaran dong. Penasaran nih. Ternyata dia pakai metode pengobatan yang lagi ngetren. Emang Lagi ngetren, benar. namanya apa itu? Namanya Lasso. ini palasik. Lasik. Nah, jadi apa ya dia? Itu di Jakarta Utara. Nah, jadi malam ini sebetulnya gue pengen tahu. Jadi gue nanya langsung sama bener-bener pasien. Dokternya belum tentu menurut gue mah. Iya. Bener nggak? Bener. Karena
mungkin dokter hanya sebatas ini benar mungkin menurut keilmuannya dokter. Ya. Tapi yang mengalami setelah pasca pengobatan itu kan pasien. Nah, kenapa gue pengen tanya sama yang mengalami langsung gitu loh. Benar. Gitu. Nah, sebelum jauh ke sana, metode yang Irfan tahu deh, metode lasik itu awalnya tahu dari mana? Pernah lihat seperti kakak senior ya, dia posting sebelumnya aku kenal dia menggunakan kacamata yang tebal, pantat botol gitu. Kacamata. Kalau kita ngelihat pipinya, ini tiba-tiba lewat kacamata nggak nyambung gitu, tebal banget. Iya, agak kecil dagingnya. Terus tiba-tiba dia nggak pakai kacamata lagi gitu. Terus awalnya dari situ. Dari sosmed juga gitu. Lihat. Terus dia kebetulan dia sharing pada saat itu masih. Kalau dari sosmed mah browsing. Oke, terus. Ya udah, jadi akhirnya pernah dengar itu beberapa tahun lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Oh, nggak langsung berarti? Enggak dong. Berarti cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu dari temennya itu juga kan. Kumpulin uang dulu. Iya. Kumpulin uang dulu, kemarin makan juga susah. Berapa? Tapi nggak sampai beli nasi uduk pagi dibagi dua. Ya, gua itu. Oh, bagus. Iya, dulu. Zaman-zaman masih di ini suku Dalit. Oh, jadi pengobatan yang digunakan, metode pengobatannya nih Manggus, namanya lasik. Nah, itu pengobatan instan sebenarnya. Pengobatan instan. Oh, jadi lasik. Jadi kalau lasik ini tuh sebenarnya metode dari mana sih Bang Irfan? Apa kok bisa tahu gitu ada lasik gitu? Dia tuh udah lama apa baru-baru ini gitu ya? Kebetulan aku pernah melihat nyari tahu gitu ya, kemarin cari info. Itu dulu ditemukan di negara Kolombia kalau nggak salah. Oleh dokter gitu kan. Jadi nggak cuma opium aja di sana. Opium dari sana mah? Kalau nggak salah. Hah? Gimana, Nas? Iya benar Kolombia. Kolombia. Jadi nggak salah ya. Tinggal di sana dia. Oh, punya perkebunan. Nggak bercanda. Jadi Kolombia ya. Terus dikembangkan sampai mulai banyak gitu. Oh, juga berarti. Nah, terakhir waktu di lasik itu di minus berapa angkanya? Oh, minusnya? Saya terakhir minus 3/4. 3/4. Padahal itu berapa tuh harganya? Hampir 80.000. Kan sekilo 22.000. Oh, 3/4 berarti. Sembako. Itu celana. Nggak gini. Nah, mengenai lasik kan tadi dari mana asalnya mungkin nggak tahu ya ini menurut Irfan dan gue juga belum tahu. Kalau memang benar ya kita sepakati itu, kalau memang tidak ya silakan tulis lagi di mana sih ya yang benar kalau lasik ini metode lasik. Nah, sebelum ke sana lagi gue juga pengen tahu apakah Irfan ini tiba-tiba langsung memutuskan untuk itu, kan pasti kan biasa pakai kacamata ya. Kacamata tiba-tiba harus memutuskan aku udah pakai lasik aja gitu. Kenapa sih? Dan gue yakin dia juga pasti nanya-nanya, menurut lu gimana nih yang udah pernah gitu kan, rasanya gimana, enak kah, sakitnya sakit atau nanti pasca pengobatan itu harus ada yang dipakai lagi atau apa, atau cuman sekali pengobatan itu sembuh untuk sekian lama atau unlimited gitu kan. Nah itu gimana tuh awalnya? Apakah langsung memutuskan itu aja apa gimana? Iya benar, kita pasti browsing atau riset dulu ya. Iya. Yang paling pertama mau tahu itu adalah apakah itu permanen gitu. Nah itu kan pertanyaan gue juga gitu tuh. Iya. Nah itu gimana? Permanen? Iya, jadi setelah cari tahu, kita kan kalau nyari info, kita cari yang info paling buruknya dulu gitu kan, supaya kita siap nggak gitu kan. Ternyata banyak itu tulisan gitu bilang itu memang permanen hasilnya. Kalaupun dia nggak permanen mungkin nggak sebanyak, nggak banyak gitulah. Kalau nanti akan nambah lagi, mungkin itu gara-gara perilaku kita menjaga mata kita, tapi itu kecil banget sih perannya. Dan pastinya setelah itu ada perawatan khusus ya. Maksudnya perhatian khusus setelah lasik itu. Iya, Tentu saja 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan udah biasa aja. Sudah hampir normal ya. Gitu. Mungkin ini cuma kontrol setahun gitu kan. Nah, yang mungkin di antara siloper nih, ada juga yang pengen juga nih gue kan daripada gue udah capek puluhan tahun pakai kacamata ya. Kalau gue mah nggak minus juga, gue mah sengaja gue tutupin biar ngasih lo. Oh ya benar itu. Nah, gue jadi itu nih sama kata pernyataan Mamang tadi.
Terus kenapa sih? Padahal pakai kacamata juga keren kan? Iya. Apalagi zaman sekarang wajah sudah. Malah yang nggak pakai kacamata itu nggak kelihatan intelektual. Iya. Bener ada orang ya yang nggak banyak yang buat gaya-gayaan gitu. Iya. Oh yang nggak minus, yang kaca doang biasa. Kalau gua mah kan emang fungsinya untuk ya gue tahu ya. cahaya kan. Bahkan sekarang anak-anak kekinian nggak ada kacanya emang. Iya mas. Ya frame doang. Iya. Kalau naik motor angin langsung ya. Langsung. Kan malah banyak kayak bener nggak? Iya bener. Malah banyak hasil lovers yang anak-anak Gaul fashion ya. Apakah gaul ya lidah gua tuh. Nih, Bang Ervan, apakah nih Bang Ervan nih supaya karena udah survei dia, ya ternyata wanita-wanita lebih suka. Iya. Pria tak berkacamata. Tapi jangan ngomongin wanita. Nggak apa-apa. Yang penting ada sebelah. Jadi kenyamankah atau fashion kah yang diduluin jadi? Atau memang dua-duanya? Dua-duanya. Sebenarnya nggak dua loh, ada satu lagi loh. Apa? Dan itu cukup pertimbangan yang cukup besar. Apa? Jadi kalau kita pakai kacamata, kita kan setiap tahun ganti loh. Itu kan beli tuh. Nah itu lupa ya gitu. Padahal kalau kos untuk beli kacamata itu, ya let's say kita dapat umur yang panjang gitu ya, 50-60 tahun atau lebih kalau ini ya, bonus gitu ya. Kita itu harus ganti kacamata berapa kali coba. Nah, jadi prinsip ekonomi juga pertimbangan yang besar juga. Itu untuk menghemat kos biaya hidup daripada tiap tahun beli kacamata. Tapi gue udah 5 tahun masih ini. Tapi kenapa sih? Bagus mah. Dengerin. Bagus mah. Tidur pakai kacamata, tetap patah. Besok beli lem Korea. Korea yang sini retak, beli lem Korea lagi pakai abu rokok disambungin. Kadang kaca gue yang kiri nih, yang kiri pecah. Gue ke pasar malam beli kirinya doang. Yang minusnya sama. tapi benar masuk akal juga. Ya, prinsip ekonomi ya. Daripada dia ngeluarin tiap mungkin ya belum tentu kayak yang gue bilang tadi ada ketika baru beli ternyata naruh sembarangan setahun aja bisa berapa kali. Mending kalau misalnya Diklaim kantor ya kan? Diklaim kantor dan di cover sama kantor gitu. Kalau yang enggak gitu. Terus itu yang mungkin kadang ini juga ya lebih efisien ya kalau pakai kacamata. Contoh nih, kayaknya Bang Irfan kan suka olahraga nih Bang ya. Suka olahraga gitu kan. Sama kayak gua. Sama. Sebagai catur. Kalau berenang nih, contoh yang paling gua alamin ya. Kalau gua kan pengguna kacamata juga. Berenang itu paling ribet sebenarnya kalau gua pakai kacamata. Tinggal pakai karet. Kalau gua berenang nih gua pakai, ini gua karetin di sini. Pakai karet gelang. Karetnya pakai nasi uduk pakai. Biar gak jatuh, bener gak? Bagaimana? Renangnya minus bos. Gimana? Kacamata renangnya minus beli. Ada ya? Ada Bang, ada. Kita inspektor lalu sih. Apa kalau beli helm yang minus ya kacamatanya? Kita bayar men segede gitu. Iya, mahal dia. Berapa juta itu? Nah, sekarang ini pasti kan nih pada nungguin nih. Hasil lokal pasti nungguin lasik tuh kayak gini. Prosesnya ya. Teknikalnya gimana? Nah, nggak sih gitu Bang. Nah, sebelum bicara harga biar dia penasaran. Kan pasti banyak nih yang mengalami gangguan pada mata ya. Nah, prosesnya kayak gimana tuh? Apakah teknisnya gitu maksudnya yang Bang Irfan alamin lah. Pertamanya gimana dari awal? Ya, jadi ada apa namanya? Di mana sih? Di mana mana? Di Jakarta kah? Ya, di Jakarta pasti. Ini belum terlalu banyak di kota-kota selain Jakarta, paling berarti ada di Surabaya. besar. Ya, yang saya browsing itu paling Jakarta, Surabaya. Yang ada di kota-kota besar. Jadi orang dari kota lain itu nggak jarang ya ke Jakarta untuk Surabaya khusus untuk itu gitu. Tapi di Beverly Hills pasti ada. Beda. Beverly Hills gimana? Bahkan di kotanya Philadelphia. Di kotanya film anime Naruto, mata tuh tinggal congkel dong, tinggal pasang. Jadi saringan gitu. Enak banget gak pakai operasi, main cabut aja. Taruh sini. Orang bisa ngeluarin api lagi ya.
Jakarta terus sebenarnya. Nah itu kayak gimana tuh? Gimana step teknis pertamanya berapa? Pertama itu ada namanya kontrol prelasik, jadi pemeriksaan Sebelum melakukan itu ya? Iya, itu Itu tesnya termasuk operasi dong ya? itu ini belum, cuma kita diobservasi itu cukup banyak tahapnya. Berapa tahap ya kemarin? Ada 4 tahap Apa lah. aja tuh, Bang? Alat-alatnya macam-macam. Ada yang kita pertama sekali kita ngelihat minus kita berapa, yang seperti biasa ya, yang kecil urut kecil ini bisa lihat enggak ini apa? Yang pertama, yang kedua ada kayak menggunakan alat yang mata kita dites satu-satu, dia muter gitu kayak labirin hitam putih kayak tau nggak makanan kuping gajah? Ya. Kita disuruh ngeliat gitu, tapi ada cahaya di dalam gitu. Itu alatnya belum pernah lihat aku, jadi belum, jadi agak agak takut juga ya gitu ya. Itu ada ininya nggak? Apa? Banyak kan sempat foto nggak ada? Ada Oh sih. nanti muncul di sini nih, di video di sini. Nanti ya benar-benar. Sini. Nah kemudian itu kan beberapa tahap. Jadi setelah kita di print out semua hasilnya, karena menurut saya sih cukup canggih ya untuk teknologi. Terus kita baru disimpulkan oleh dokternya, dokter mata gitu. Apakah kita layak? Ada yang nggak layak juga loh. Gitu. Oh gitu? Ya, Oh jadi nggak semua orang bisa dilasik juga? Baru kalau ini mah di mobil mah ini apa? Cakram, dibubut. Iya. Kalau nggak mau beli yang baru masih bisa dibubut. Bener nggak? Bener. Kayak gitu lah mungkin ya. Cakram udah kena gitu. Nah yang nggak boleh dilasik itu mungkin cakramnya yang udah tipis. Iya, betul. Bener nggak? Bener. Kurang lebih seperti itu biar gampang ininya lah bayanginnya. Nalar ini. Terus jadi nggak semua orang lurus. Ya. Lo juga belum tentu bisa. Karena belum ada dananya. Kalau gue sih bisa-bisa aja, cuman dompetnya nggak bisa. Udah tuh 2 pakai alat gede tuh. Terus setelah itu ada lagi. Kan tadi ada 4 step tuh. Ya, lebih kurang alatnya macam-macam, tapi intinya cuma memeriksa mata, terus ketebalan, terus diukur juga tekanan, macam-macam dah. Tekanan tuh dicolok-colok itu mata kita. Iya, dia ditempelin ke mata kita, ditempelin terus dia kayak ada cairannya mungkin ya biar nggak sakit. Tapi memang benar-benar nempel, itu alat kecil banget sih, cuman nempel ke bola mata kita. Itu katanya mengukur tekanannya. Sambil kebuka matanya gitu. Iya, kita mata itu Kalau merem mah terus dia masuk. Bagus mah. Kalau mau periksa gini gitu gimana tekanan? Ngaco lu. Lagi itu merem. Oke. Sampai akhirnya dapat notis dari rumah sakit bahwa ini layak, itu berapa lama dari pralasik? sebenarnya itu langsung pada saat itu juga sih. Oh gitu. Ya 2-3 jam lah kita. Berarti hari itu langsung periksa hari itu juga langsung bisa di itu ya. Ya keluar hasilnya, dan kalau dokternya peralatan semua available hari itu, kalau kita beruntung kita langsung gitu. Karena dari lagi-lagi dari prinsip ekonomi yang kita kan mesti rapid atau minimal antigen ya kan. Jadi kalau 2 kali datang kan jadi 2 kali. Jadi karena kebetulan Irfan melakukan pengobatan ini di masa-masa pandemi. Nah, ya. Banyak banget protokol kesehatan yang harus dilalui. berarti step awalnya itu berarti Pralasik ya? Observasi. Ya, Pasti ya tuh. Apalagi kan ini masalahnya organ tubuh yang sangat Vital ya? Vital. Berarti alat vital itu bukan cuma yang bawa doang ya? Banyak ya? kalau itu alat. Alat. Kalau ini Organ tubuh. Ini juga organ tubuh sebenarnya. kalau ini panca. ini kaca, ini organ tunggal. Kan satu. Nah, kalau Bang Irfan sendiri abis pralasik itu apa langsung hari itu apa berapa hari? Langsung dia kan? Ya langsung ya. Jadi langsung. nanya dokternya, boleh nggak hari ini gitu ya? Kata dokter, Randy siapkan. Ya. Gas. Ya nanti habis makan siang ya gitu. Harus makan siang dulu. Enggak sih. Nggak ada hubungannya. Mata sama lambung. Enggak, gua tuh sebenarnya pas orang-orang oh iya, itu ngarepin jawaban itu. Enggak sih. Dikira iya. Siapa tahu lambung berhubungan. Iya, lagi di operasi, kruyuk-kruyuk ya. Minta disuapin kan aja. Berarti masuk itu boleh dibilang apa ya? Operasi ya kayak gitu ya? Iya, operasi laser lah. Operasi. Terus masuk. Step kedua gimana step Pakai kedua? kimono enggak? Kasih baju lah. Oh, yang hijau-hijau itu ya. Kimono lagi. Kimono terus ini enggak? Baju yang kayak buat operasi.
gagal tayang lagi. Oke. Masuk. Proses Kita kameramen gua harus lebih kontrol, suka lupa. Iya benar. Aman Nas. Durasi 5 menit nih. Yo. Jadi gitu. Berarti masuk ke ruang operasi. Ditanganin sama berapa dokter? Dokternya satu sih. Ada asistennya pasti. Iya, ada perawat-perawatnya itu beberapa orang banyak. 3 orang. Oh. Nah, gimana sih pengalaman? Prosesnya gimana? Berapa lama tuh? Berapa lama gitu? Berapa lama? Dalam. Operasi pas. Operasi itu sebenarnya sebentar banget. Cuma 20 menitan. Anestesi nggak dikasih anestesi itu? Anestesi apa ya? Anestesi itu bius. Enggak. Enggak. Oh, berarti dalam keadaan normal. Sadar. Iya, benar. Minum nggak sih? Ya sakit sih enggak ya, cuman kita kan refleks kelopak mata kita kan nutup tuh, ada apa-apa deket aja nutup gitu Iya, kan. pasti. Nah jadi dia dibuka sama kawat ditahan gitu. Oh, Jadi ditahan. kayak model penyiksaan gitu mata ini. Iya. Iya benar-benar kayak gini, satu-satu pakai ya, ada 2 gitu. Terus setelah itu gimana ceritanya? Setelah itu tahap pertama ya, setelah tadi layak. Oh iya, tadi aku belum cerita ya. Lapisan matok itu sebenarnya sudah termasuk tipis, hampir nggak bisa gitu, hampir nggak bisa lasik loh gitu. Tapi kok bisa? Waduh, ini mah. Canda. Ini kan biasa weh. Biasa gitu bang. Kalau dibantu gitu ya. Enggak ya. Enggak. Paling kalau ini mah umum biasanya umum. Duh, susah nih. Tapi kalau ya dipertimbangkan. Biasanya gitu. Gue ngerinya pas sampai rumah sakit nih baru parkir mobil, yang mau lasik. Lu kata gue. Udah pasti, ini mah udah pasti. Oke, terus Ya jadi itu ada 2 tipe yang dijelasin ke aku ya, waktu itu ada 2 tipe sebenarnya. Kalau di bawah -6 masih bisa dengan tipe yang aku pilih gitu. Tapi kalau di atas -6 dia nggak boleh dengan tipe yang aku pilih gitu. ada paket-paket. Iya ada paket-paket level grade. Iya benar. Jadi ini untuk level ini sekian puluh juta. Iya benar. Ini level Ini 100 juta. ada 3, Misalnya, ada tiga. Yang satu yang tipe sabar, jalanin aja udah begitu. Oh nggak basic, itu Basic. Terus 2 tipe itu apa aja sih Bang Irfan? Ya. Jadi tipenya itu ada yang dia pakai lapisan kornea mata itu dibuka dulu, kemudian di laser, kemudian tutup lagi. Nah ini cepat banget sembuhnya, cuma hitungan 1-2 hari. Itu diseset bukan? Gue lihat tuh di YouTube itu yang diseset gitu. Nah itu pakai gitu. Tapi kalau yang korneanya terlalu tipis, nggak pakai sistem seperti itu, dan saya juga pakai yang kedua ini. Jadi smart surface, dia nggak dibuka tapi dia langsung gitu, tapi penyembuhannya lebih lama, selama seminggu kita melihat kabur banget. Nah jadi di samping lebih murah, aku juga memang nggak punya pilihan untuk bisa yang satu lagi gitu. Jadi aku dapat yang versi murah tapi penyembuhannya agak lama pemulihan gitu. Tapi itu memang berlaku dalam apapun sih. Lo ada rupa, ada harga. Ya. Pasti gitu. Lu mau tambal ban aja sok. Ya kan? Bener, yang goceng 2 hari, motor nginep. 15.000 1 jam. Kalau pengen langsung langsung Gocap. Ya itulah biasalah itu kan pasti lah itu mah. Harga mah ada rupa lah. Oh berarti cepat proses itunya ya? 20 menit. Dan tidak di anestesi juga. Nah yang tipe pertama tuh kisaran 20 menit juga sama? Ya sama. Cuma lebih lama sedikit agak, tapi nggak tahu deh, soalnya nggak ngelainin berdua. Tapi pernah nanya juga kan Bang Irfan sama dokter, kalau kita kayak kulit nih dibelek kan abis itu dijahit. Nah kalau mata itu kan diseset, tutup lagi dijahitnya sih apa? Enggak, dia aja menyembuhkan sendiri paling dengan obat-obat gitu. Oh langsung nempel. Ngilu juga. Tapi Ini namanya teknologi ya. Teknologi itu memang berkembang pesat. 20 menit. Nah, 20 menit. abis setelah 20 menit nih tutup tuh perban. Enggak tutup Lu kata operasi itu pakai Katanya ada betadinnya di sini. Di sini betadin. Kalau dia pakai perban dua-duanya gimana pulang? iya gimana?
Teknologi Gus. Gimana? Bukan perban. Tapi bener apa coba? Apa ya? Jadi setelah dioperasi gitu gimana? Pakai timun. Masker ya? Oke, berarti tadi bukan pakai perban juga, Gus. Nah, kita tanya nih. Obat itu kasar. Zaman dulu banget itu. Yang penting kasar. Obat merah. Pakai ini, pakai yang apa yang coklat-coklat gini? Hansaplas ya? Hansaplas. Plester. Plester nanti hilang ini. Oh gitu ya. Berarti tapi nggak pakai itu Enggak, sama sekali enggak. Pas langsung operasi itu langsung biasa aja gitu kan. Tapi langsung Kabur. Terus memang agak perih gitu. Tapi kita dipasangin softland kan. Softland bening dipasangin gitu. Minus itu bukan enggak. Oh enggak, kayaknya enggak. Ini anti gores kalau gitu. Nah, iya. Baru. Goresnya gonceng. Iya, tujuannya menjaga. Oh, ketahuan gua. Dari Kolombia ya. sama ini jajan korban cek. Iya. Terus gimana gitu? Berarti setelah operasi kabur tuh ya? Iya, kabur ngeliatnya terus perih gitu ya, agak perih gitu. Kering. Kering. Iya. Kabur, perih, kering. Iya. Nah, terus merah lah. Setelah kan udah kaburin itu kan udah nggak boleh kacamata lagi nggak kan? Cuma kacamata anti debu lah gitu. Pelindung aja sih. Pelindung, tapi kita disarankan pakai kacamata hitam karena kita cenderung lebih silau gitu. Kalau ngeliat lebih sensitif ya. silau, jadi mata itu kayak aku hampir tutup gitu dah pas pulang itu ngeliat siang gitu kan, pengen nutup aja kayak di mata itu kayak kaget gitu ya. Jadi dia Berhasil apa enggak gitu ya? Iya itu bener tuh. Takut banget ini kalau gagal gimana nih? Kok ini gitu. Garansi nggak? Tapi dokternya santai aja gitu. Dokter udah operasi berapa ratus kali kan? Tukang sunat juga bopak juga namanya tukang sunat. Yang awal pasien. Namanya kan dok. Nah, dari pas pulang udah mulai berasa normalnya, udah mulai nggak kabur itu berapa lama? Seminggu lah. Oh seminggu? Gue pikir hitungan jam udah mulai terang gitu kan? Seminggu ya? Iya. Jadi kita tidur nggak boleh buka tuh soft lens gitu. Mungkin itu pengaruhnya karena seumur umur aku nggak pernah pakai soft lens ya. Jadi kayak ada yang ngeganjel gitu ya? Iya kayak ngeganjel tubuh kita tuh kayak ngerasa ada benda asing nih. Jadi nggak kenapa ini air mata itu keluar terus beneran kayak sungai dulu. Jadi kenapa nggak langsung ikut sinetron gitu? Kan seminggu Kalau itu. bagus kan pakai soft lens dari dulu blast on soft lens. Cuma Bang Irfan ya, waktu itu Bang Irfan pernah cerita. Jadi kalau lasik itu kita harus ditemenin ya. Iya Sama keluarga. Jadi jangan sendiri Masa? Kenapa gitu? Masa lu sendiri lasik keluar? Oh ternyata itu. Ada yang nuntun sama megang mangkok. Pada saat yang itu soalnya kan emang tadi penglihatan juga terganggu. Takutnya ketika kita bawa kendaraan ada yang gantiin ya. Nggak boleh bawa kendaraan. Boleh bawa kendaraan. Nah untuk kegiatan ini kan Bang Irfan sendiri kan kerja nih ya kan. Dan penonton Nasi Lover juga ada yang mau lasik tapi kan gue kerja terus gimana gitu kan after. Padahal dia tuh key person di perusahaan. Kayak Apa itu bahasanya? itu keluar nggak boleh gaji segitu kita. Nah terus selama seminggu itu kerjaan di Bang Irfan gimana? Apa cuti apa gimana? Musim pandemi kita mungkin sebagian bisa WFH ya. Nah, memang kebetulan kan pas Pandemi gitu ya. dia juga udah ngitung. Nah kalau anak sekolah mah antar sunatnya kalau pasti mau liburan sekolah. Nah, berarti dia juga. dia tahu 4 tahun lalu kan waktu ngomong sama senior kan. Atau senior ya jangan kan 2019 ada pandemi kan. Dia tahu dulu antungin dulu. Oh, Nah, jadi selama masih seminggu masih bisa lah ya. Ya kalau by phone atau meeting kita mungkin ngobrol bisa lah. Tapi kalau melihat email, melihat HP itu nggak bisa lah tulisan. Jadi aku bikin setting yang paling besar tuh fontnya. Fontnya gitu ya. Gitu. Karena masih proses penyembuhan, Iya, recovery si ininya apa bola matanya. Berarti tingkat kecerahan layar handphone juga dikecilin Iya, ya. paling kecil. Paling kecil ya. Jadi udah kayak lahir kembali gitu loh, reborn. Reborn. Kayak dulu mah Superboy. Iya. Yang bisa lihat
Tembus pandang. Makan. Senembus ya. Tunggu, lu bilang next Superboy. Superman mungkin. Superboy. Nah, ini. Salah. Gaulnya kurang jauh. Coba tonton ada filmnya. Masa? Superboy mah yang dicoklat itu. Superboy. Sebelum jadi Superman, Karena Masih kecil. mungkin ada penghalusan bahasa dari boy ke man ya. kan dari kecil. Iya. Ketika menjelang dewasa, Mens. Baru mens. Baru tuh. Belum ada zaman luasnya ada filmnya Superboy. Oke, after ini nih operasi ya. After operasi. Apa aja sih yang Bang Irfan lakuin untuk terapi matanya? Obatnya apa aja? Kontrol tuh. Obatnya apa aja? Kontrolnya. Setelah itu kontrol berapa lama sekali? Waktu itu kebetulan ada libur nasional, jadi sebenarnya 3 hari, 5 hari, kemudian 7 hari. Pasca operasi itu. Oh. 3, 5, 7 ya. Pokoknya bilangan prima. Jangan prima. Yang satu enggak. Yang satu Karena hari H. Hari H. Nah, ini nih yang paling penting. Ya, kan? Pasti orang banyak penasaran ya hasil lovers ini. Pasti banyak yang pengen tahu Iya. mengenai harga Oh iya. Iya. atau biaya. Biaya. Mahalnya sih. Kan banyak tadi ya, banyak tadi. Sekarang kita tanya yang Irfan lakuin aja yang sesuai dengan pengobatannya dia. Di kisaran berapa kalau boleh tahu? Paling tidak Kurang lebih. paling tidak hasil lovers ini ada bayangan bagi penderita, bukan penderita, maaf, bagi yang mengalami ya pengen menjalankan operasi seperti ini. Ada bayangan apa, Mang? Ada bayangan nabung berapa tahun gitu ya? Gua mau enggak. Ya, Bang Irfan gimana? Gitu. Ya, jadi Kisaran berapa lah kalau memang kamu mau nyebutin? sebelum kemarin aku pilih ini, aku survei banyak ya. Dan Beda-beda ya? beda banget gitu. Jadi yang aku pilih ini cenderung yang paling murah nih dibanding yang lain. Murah. Ya. Yang pinggir jalan ya. Sambil jongkok. Tapi alatnya sih Sama aja. dari Jerman gitu ya. Oh, dari Jadi, Jerman. aku udah baca ya teknologinya gimana gitu kan. Ketika di laser mata kita bergerak itu beresiko enggak, dia frekuensinya itu sudah tinggi sehingga gerak atas bawah kiri kanan, pokoknya semuanya itu sudah diikutin laser dengan kecepatan tinggi. Dia pada saat ngelaser pun kita tiba-tiba bergerak gitu ya. Ini case misalnya kita kesakitan atau apa, dia sudah canggih dan desain untuk itu gitu. Nggak ada delay gitu ya? Iya, nggak ada delay. Follow the object. Iya, ya. hampir real time lah gitu. Tapi kalau real time 100% nggak mungkin. Kan bisa aja pas lagi diginiin namanya baru kaget. Aja goyang. Jadi goyang. Bener nggak? Benar. Ayo. Pasang. Tapi itu bisa gitu ya. Pasar teknologi gitu ya. Bisa ngikutin cet gitu ya. Hebat ya. Kecepatan tinggi banget. Harganya belum ini berapa nih? Penasaran ya. Gue udah nabung, Bang. Baru gopay. Percayain aja, percayain. Jangan. Jadi kalau yang aku ini kan yang smart surface yang langsung gitu kan tanpa ada pembukaan penyayatan itu tadi. Nggak Versi murahnya aku satu mata itu 10 juta. Satu mata. Bisa nggak sebelah dulu? Pertanyaannya jadi gitu. Karena satu mata 10 juta. Misalnya di sebelah. Hah? Kan ada orang di sebelah doang. Oh, iya. Ini makanya gua tanya, bisa nggak sebelah? Ada makanya Vegeta pakai kacamata sebelah doang. Yang satu lagi itu kan yang Thor. Oh iya, yang satu belum jelasin. Satu belum jelasin. Dia mengukur kekuatan. Jadi satu mata 10 juta. 10 itu untuk tipe yang kedua tadi ya, Bang Irfan? Sur Ya, smart survey. itu cuma untuk tindakan aja ya, tindakan yang 20 menit itu gitu. Belum termasuk obat segala macam. Yang prelasi tadi 2 juta gitu. Oh, pemeriksaan prelasinya juga. itu layak apa enggak. Jadi kalau nggak layak, duit kita dari 2 juta. Hangus. Bukan hangus sih, ya udah itulah hasilnya. Ikhlas. Reportnya tadi. Berarti dokter mengajarkan untuk ikhlas dulu. Tapi nggak 2 juta juga. Berarti kayak ini ya kalau beli rumah apa? DP hangus kira-kira. DP Iya. Dua mata 20 juta, peralasi 2 juta, ada lagi nggak? Kontrol. Kalau kontrol kita itu tadi ya 3 hari, 5 hari, 7 hari, Ya. sebulan, 2 minggu, baru sebulan, 5 kali 3 bulan. Nah, itu setiap kita kontrol 600.000. 6 kali 5 3 juta, berarti 25.
Tapi balik lagi obat belum obat. Ya, obat. Nah, jenis obatnya kayak gini nih. Ini macam-macam nih. Ini ada 5 macam ya kemarin ya. Cuma ada merah, hijau, biru, ada kuning juga. Gitu ya. Itu diminum apa tetes? Ini ditetes. Setiap 3 jam tetes. Setiap 3 jam tetes. Kalau lupa gimana? Nggak bisa lupa. Kalau seminggu gitu. Kalau lupa ya sering lah. Seminggu pertama nih. Seminggu pertama nih. Yang merah ini sakit banget. Di tiap ditetes malah perih gitu. Setiap 3 jam sekali gitu ya? Iya, 3 jam. 4 jam. Kalau tidur gimana itu? Iya, selain tidur. Tidur alarm. Alarm pakai tinggi. Alarmnya pakai Bisa tidurnya. Berarti ini obat juga salah dia. Tidak 3 jam sekali. Iya. Harusnya tiap Harusnya ada keterangan 3 jam sekali kalau nggak tidur. Nah, kalau tidur siang biasanya kan dari jam 1 sampai maghrib jam Itu si kembok. terus kita kan suka begadang. Iya. Ya kan? Kita suka begadang. Dia mau tidur, latihan mati. Berarti caranya biar awet tidur. Oh, awet Awet ya, boleh obat. Cuma pas buka mata rapat. Kan kering. Kan habis pasca operasi itu dia kering. Makanya butuh ini. Yang merah seminggu pertama nih ya. Iya, yang merah ini seminggu pertama. Jadi beda warna tuh beda fungsi Terus juga ya. Ada yang kuning juga, cuma kebetulan tadi udah Habis ya. Nah kalau ini habis stok itu gimana dong? Kadang-kadang yang ini kan seminggu pertama stok nih, kemarin udah sempat beli. Nah, baru bertukar gitu. Baru yang ini sampai 3 bulan sama yang kuning. 3 bulan itu non stop gitu. Jadi Nah, ini lumayan juga gitu. Obat ini tuh bisa didapetin di mana aja atau Yang bebas dijual bebas ya? Di apotik. Oh ada ya. Tapi dengan resep dokter pasti. Di kayak di K29 ya. Ya, Kan nggak boleh sebutin merek atau nas. Oh, ini obatnya kayak gini ya? Ini Sama kayak ini, kayak Beda. Coba tes ini. Iya, cendok. Kenapa dia ini tahu nggak? Cendok. Sendok. Karena rumah sakitnya ada di Cicendok. Di Bandung ya tadi. Saya sakit Mata. Mata. THT ya. Yang sekarang Bang Irfan masih pakai yang mana nih? Semua yang hijau yang rutin. sama yang kuning, Oh, Empatnya lagi. dia hijau yang rutin ya. Ya, yang biru hijau sama yang kuning. Tapi itu saya lihat sekilas dulu saya pernah sakit mata tuh. Nah, obatnya sama kayak gitu. Yang rumah ya benar. Yang di Salah masjid. rumah. Enggak salah ini. Salah putih lah. Itu air kencing. Pagi-pagi itu kencing. Sehat. Nah, Bang Irfan berapa lama nih ketergantungannya obat ini sampai 3 bulan. 2 bulan lagi lah, nggak sampai 2 bulan lagi. 2 bulan lagi ya. Berarti total dari pasca operasi itu 3 bulan ya? 3 bulan, tapi ganti-ganti yang tadi. Cuman yang ini aja terus 3 bulan. Terus ini. Aku penasaran nih harga obatnya satu itu berapa Bang? Oh, ini beda-beda dia. Ada yang 100.000, ada yang nggak nyampe 100.000 kayak gitu. 1.000 itu 5 piece kalau nggak salah. Isi 5. Isi Iya, 5. lumayan nih. Jadi 1 minggu bisa 5. Bisa nggak cukup satu ini gitu. Jadi biayanya berapa ya? Anggaplah 300.000 per minggu. 300.000 per minggu kali sebulan 4,2. Total berapa? Sama ini bensin rumah sakit itu dong. Kamu mau hitung HPP itu ya? Dasar kamu perhitungan banget ya. Otak bisnis gini. Sampai beli nasi uduk di jalan itu. Ya budget Berarti total kira-kira berapa bulan itu? 30 lah ya, 30-an ya. Ya, nggak nyampe. Sampai pasca ya, Iya, maksudnya. iya. Sampai pasca 30-an. Nah, jadi hasil lovers buat yang pengen tahu, tapi kan balik lagi ya, untuk harga itu kan relatif Iya, ya. Mungkin dari beberapa penonton ASI juga kan Udah ya, pernah asik juga tahu pernah tahu ASI, ya. terus apa? Mungkin ada yang punya uang, ada kalau uang nggak masalah lah, Iya kan? Ya, yang penting murah. Yang penting murah. Bukan gitu, maksudnya gini, ada yang punya uang, tapi karena belum ngedenger cerita kayak Irfan atau nggak pernah ada pengalaman, bisa jadi dong temennya belum pernah ngalamin kayak gitu dan mau nanya-nanya juga mau Ke ke siapa gitu ya. Nah kebetulan pas nonton acara ini, Iya. jadi mau terbuka gitu. Memang bermanfaat sekali ini channel ini. Cuma kemarin video yang kemarin bermanfaat nggak? 30 juta itu udah hitungan yang paling murah ya, Paling murah 30 juta tuh. Nah, untuk
Untuk hasil lovers nih, tapi paling nggak tahu juga ya, mungkin paling murah di tempatnya Bang Evan atau di tempat lain bisa ada jadi. lagi. Ada kemungkinan gitu nggak? Kalau sejauh aku survei Udah ini yang paling murah. Nah, Bang Evan, untuk yang misalkan bayar di harga 40 juta atau 20 juta per satu mata itu tindakannya sama nggak sih? Dengan yang 10 juta per mata? Bilang kayak nambal ban tadi lu goceng 2 minggu jadinya gitu. Apa pajak apa gimana? Ada perbedaannya sih. Pertama mungkin alatnya terus kemudian servisnya ya. Servisnya sampai dianterin pulang. Kalau yang 40 juta apa pulang gimana? Ayo anterin gitu. Gendong apa gimana? Gak perlu bawa teman. Mungkin itu kan fasilitas. Fasilitas kayak. Pasti ada perbedaan masalah servis lah. Iya. Ada yang kontrolnya juga include kali ya. Mungkin udah termasuk obat untuk 3 bulan beres untuk sampai beres lah. Include bisa jadi. Kalau yang aku ini kan dikasih satu gitu, asal kita sudah tahu, nah, suruh beli sendiri. Pakai hemat. Hemat. Ya. Sekarang gimana? Udah jelas apa belum? Nah, itu katanya. Ini udah 1 bulan ya? Ya, Bulan setelah pasca. Udah mulai ngerasa normal, tapi masih inget kan dia normal matanya sejak zaman dulu itu. Kira-kira gimana? Kembali normal ya? Normal kan? Udah mulai bisa itu atau sudah mulai. Nanti katanya akan maksimal itu di 3 bulan. Kita 1 bulanan sudah yang jauh kan kemarin tes gitu kan. Justru katanya mata kiri itu justru lebih tajam dari orang normal gitu. Oh iya, lebih tajam yang jauh dia gitu. Jadi mata kanan sudah normal, cuma pemulihan aja. Jadi setelah tes itu kita ada 2 kemungkinan katanya, 3 kemungkinan lah. Koreksinya itu tepat atau under correction atau over correction. Yang tadinya minus bisa jadi plus gitu kalau dia terlalu banyak gitu ya. Tapi kita harus memahami kondisi itu yang pasti dokter dan tim melakukan yang terbaik, resiko apapun mereka nggak bisa tertuntut gitu. Jadi kita tanda tangan dulu. Itu poin penting juga tuh. ya karena itu tadi organ vital termasuk organ vital juga gitu kan. Tapi kita juga walaupun dokter terbaik kita tetap riset ya, rumah sakitnya, dokternya, dokternya, Kebetulan kemarin aku beruntung dapat dokter yang dia yang membuat itu kayak klinik tersebut gitu, dia yang sudah jam terbangnya tinggi banget gitu. Jadi aku lihat review-reviewnya senior gitu kan, yang ditangani juga sudah mungkin ratusan orang gitu pasien gitu. Makanya kebetulan dijadwalkan dengan beliau gitu kan, langsung senang udah gitu. Makanya lebih tenang lah. Ya balik lagi karena itu ini kan penting banget. Iya. Jangan main-main. Tapi boleh nggak sih disebutin nih tempatnya gitu kan? Jadi si Asi Lovers juga dapat info lah. Di komen atau Jakartanya Jakarta mana dah? Oh, Sleepy nih dekat antar. Oh, di Sleepy ya. Cari deh. Dia udah jauh dari Sleepy sekarang. Sleepy Grogol. Coba atas. Terus pokoknya dia kalau makan Cengkareng, Grogol, Cengkareng. Ya kan? Terus sama nutup. Jadi kalau dia ngantor kayak pulang kampung sampai 4 kali di rest area tiap hari ya. Tiap hari. Jakbar berarti ya? Ya, Jakbar. Ada sekitaran Sleepy ya, cari lah Sleepy. Ya, ntar kalau kita sebutin sangkanya kita promosi. Ya, bukan apa-apa ya apa-apa. Nah ini mata ini kan sebenarnya organ vital nih, dan sekarang ini marak banget pengobatan tradisional yang ada di pinggir jalan nih Mang. Itu gua nggak rekomen itu. 20.000 penghilang minus ada, ditetes mata merah langsung. Ada tuh. Ya makanya ini ya, informasi ya buat Asi Lovers, kalau untuk urusan mata jangan sampai lah ya memasukkan benda-benda yang belum tentu higienisnya, uji klinisnya gitu ya. Perlu kalau mau kayak gitu kayaknya perlu legalitas ya. Legalitas. Tapi itu Mang, Gus di India tuh ada. Oh banyak. India. Coba nanya tekstur lagi. Ini lah di sini. Tapi benar katanya di India. Coba search di YouTube. Tapi dia cuma mencuci aja. Cuci doang. Cuci mata. Oh gurah mata kalau di Indonesia ya. Ada istilahnya gurah mata. Itu pinggir jalan di India tuh katanya. Yang herbal gitu ya. Enggak, dia pakai air, kadang pakai snow juga. Di steam doang.
kepikiran yang gitu-gitu. Berarti ya 40 juta ya sekarang ya ini pilihan. Apakah lu mau belanja kacamata tiap tahun atau berapa bulan sekali selama seumur hidup lu gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ke Asi Lovers juga. Kalau menurut Asi Lovers gua nggak mau, takut nanti efek sampingnya. Nah, kalau bicara efek samping, ada penyampaian nggak dari para ahli di sana? Efek samping itu 3 bulan pertama itu sih pasti ada. Efek sampingnya kering itu sih. Kering ya. ya. Obat-obat tadi jangan lupa gitu. Itu aja sih. Ya, selama itu dijalanin disiplin sama obat juga mungkin aman-aman aja ya. Boleh pertanyaan boleh dibuka. Tantangan nggak boleh Pak? Enggak boleh makan pisang emas. Ini susupnya keluar. Takutnya gini Bang Irfan lagi nonton domba Garut sok gitu kan, tegang gitu, balik lagi ke minus gitu kan. Garut. Ya kemarin ditangkap aja. Gue gini, asinan emang dasar horny ya. Iya. Dia juga nonton berita di filter. Kan ada ekonomi, sport, dia seks doang. Tapi benar juga kan tadi ya. Kalau misalnya sempat tegang gitu kan, itu bahaya juga. Bahaya nggak tuh kira-kira? Yang disarankan itu sih melihat gadget dalam kondisi gelap gitu. Itu sangat tidak. Malah gitu ya disarankan. Padahal nggak boleh ya. Tidak disarankan. Maksudnya dihindarkan. Dihindarkan. Tapi emang nggak boleh kan kalau Nah 3 bulan itu boleh berenang nggak boleh? Atau kalau mandi boleh masuk? Seminggu pertama kita nggak boleh mandi. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh kena air sama sekali gitu. Ya boleh gitu. Sebulan pertama kita 2 minggu pertama nggak boleh berenang, terus nggak boleh kena air hangat tuh mata gitu. Tapi mandi tetap boleh. Ya mandi ya. Yang bawahnya kan bisa. kalau lu pakai helm. Iya. Mandi boleh, tapi seminggu pertama mata nggak boleh kena air sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Gitu. Terus 2 minggu pertama nggak boleh berenang gitu ya? Iya nggak boleh berenang. Apalagi air hangat. Nah, udah sebulan boleh nih. Udah sebulan boleh. Berenang apa boleh? Nah, tadi itu kan ada anti gores yang dipasang tuh kan? Iya. Pas ke operasi itu dilepas. Dilepas pas 5 hari. Oh, itu dilepas juga. Iya, dilepas pas 5 hari gitu. 5 hari. Jadi nggak kontrol. Sudah mulai sembuh dia kan menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Udah mulai tumbuh lagi gitu. Keluarin gitu. Nah, ini kelebihan ciptaan Tuhan ya. Iya betul ciptaan. Sama kayak apa namanya? Patah tulang ya kan? Kalau patah tulang kan dia sembuh Iya. sendiri ya, cuma Ya, nyambusin nyambung. aja ya. Nyambung sendiri. Apalagi kalau masih di usia Muda. muda, recovery-nya cepat gitu. Iya. Jadi Coba kasih lokos ada yang mau nanya lagi. Tapi ini ya maksudnya ini kan setelah kita minus gitu ya. Kalau bisa sih untuk kasih lovers yang belum minus dihindarin apa Bang Irfan tadi gadget di kondisi gelap gitu ya. Terus Dekat banget deket banget. Iya. Cuman karena kalau di rumah kan kita suka biar nggak ketahuan orang kan. kan gitu sih. Enggak, gua mah biasa aja ngeliat gitu. Mereka gitu. Karena prinsipnya keterbukaan. Tapi lu tau nggak orang yang nonton gitu tuh biasanya nyender ke tembok. Tembok kalau ini. Kayak dia tuh sih. Iya, makanya. Jadi nggak boleh gadget terlalu lama, terlalu dekat, terlalu cerah gitu ya. Oh, pokoknya yang merusak mata lah ya. Iya ya. Nah itu lebih baik dihindari daripada keluar puluhan juta. Tuh. Tapi nggak cuma buat yang minus aja, yang plus bisa nggak? Ya, semua bisa. Bisa. Semua bisa. Masalahnya gue udah malu nih, ketika gue masuk ke Jangan diikuti. Udah, biarin aja. Nggak normal gitu. pas masuk ke tempat umum nih, Iya. suruh ngisi form registrasi. Iya. Kan udah kecil-kecil kan, gue selalu nengok kiri kanan nih. Iya. Takut ada cewek yang ngeliat, Iya. kiri kanan udah lari mulai. Berarti itu faktor. Gitu. Cuman kemarin gue dapet info dari Bang Irfan nih, Bang Irfan ini kan ngelakuin lasik di atas 30. Nah, ngaruh nggak sih melakukan lasik di atas ada batasan umur, bener. Di atas 30 sama di bawah under 30. Ada batasan umur Dan kan? apa efeknya gitu? Menurut Iya. itu. Jadi kemarin saya sempat baca juga nanya gitu ya. Kalau usia sudah 40 atau 50 lah, 50 ke atas itu sudah nggak dianjurkan lagi kalau 50 ke atas gitu.
Jadi emang mungkin beresiko ke yang lainnya. Nah, kalau yang di atas 30 katanya lebih minim gitu ya? Iya, justru minimal 18 tahun kalau nggak salah. Minimal 15 tahun. Ya, 15 tahun, maksimal 50. Di bawah 50 ya. Nah, Bang Irfan kemarin tuh sempat ngobrol, jadi katanya kalau di atas 30 tahun itu resiko gagalnya itu lebih minim ya. Untuk kembali minus, over correction atau under correction itu lebih minim gitu ya. Iya, menurut saya gitu. Ya, tergantung perilaku kita, tapi kalaupun kita terkadang masih seperti itu, minusnya itu atau plusnya itu nambah nggak terlalu ekstrim lah. Nggak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi perubahannya itu nggak signifikan lagi. Berarti selama ini gua syuting ini pakai kacamata gua untuk menjaga organ tubuh gua. Iya. Karena lampu ini kan silo gua. Betul. Jadi bukan gaya-gayaan gua mah. Gua memang ini memang kalau dibuka keluar las. Oh gitu bener. Ini Asilovers nih info penting. Jadi buat Asilovers yang mau lasik, pengobatan lasik ya untuk menghilangkan minus, menghilangkan minus atau plus itu bisa tonton ini video ini di channel kita di Atas Izin Istri. Betul. Terus apa lagi, Gus? Yang pastinya sih kalau misalnya pengen lebih jelasnya lagi, karena kita kan bicara dengan pasiennya langsung, kita hanya ngebahas apa yang dirasa gitu ya, apa yang dirasa setelah melakukan operasi itu. Tapi secara ilmiahnya ya, ilmu kedokterannya mungkin bisa langsung tanya sama dokter spesialis. Kalau dokternya mau diwawancara juga bisa ya. Bisa. Komen aja nanti. Kalau Asilovers mau sharing dengan Bang Irfan, nanti IG-nya di bawah ini ya. Nanti kita cantumin di deskripsi. Tapi nanyanya harus putar mata aja, nggak boleh nanya yang lain. Ya. Mohon digarisbawahi buat yang jomblo, Bang Irfan sudah punya istri. Oh, Irfan sudah. Kita semua udah punya istri ya. Semua udah. Jadi jangan kalau ada pertanyaan deh. Iya. Jangan deketin Bang Irfan ya. Kalau Bang Irfan ganteng jangan ya. Jangan. Tapi kalau misalnya ada, kalaupun memang ada yang nanya selain itu, lewat saya. Salah punya Pak. Iya. Tarif per jam adalah. Bener nih. Jadi Bang Irfan terima kasih ya. Karena udah Ada lagi nggak kira-kira. Itu aja sih. Itu aja ya. Benar. Jadi terima kasih Bang Irfan Riko nih atas sharingnya. Apa yang telah dialami sebelum dan setelah lasik ya kan kepada Asilovers, para penonton YouTube di seluruh dunia. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya. Ya, jangan lupa Mang, Gus, tonton terus channel Atas Izin Istri. Like, komen, share, and subscribe. Oke. Kita terus berkembang. Terus berkembang, betul. Kalau ada yang mau diwawancara, mau curhat, terus pengusaha-pengusaha kecil, boleh langsung kontak di Instagram kita di Atas Izin Istri. Atas Izin Istri. Disambungin ya. Ya, disambungin. Oke. Ya, cukup ya. Terima kasih Bang Irfan. Terima kasih. Tempatnya juga thank you ya. Benar sehat terus, nggak ada masalah dengan matanya dan Amin. Sukses. Amin. Gitu ya. Amin. Oke, ketemu lagi bareng kita nanti di video-video selanjutnya di Atas Izin Istri.